Keluarga Allah yang terkasih, selamat malam. Bagaimana suasana malam di sekitar lingkungan saudara pada malam ini? Malam membawa kita rasa syukur pada Allah. Sepanjang hari ini kita beraktivitas, dan malam hari ini dapat beristirahat, merenungkan kembali pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Malam hari ketika kita dapat menatap langit, saya tidak dapat menatap langit karena ada di ruangan. Keluarga Allah mungkin bisa sebentar, keluar sebentar, bisa menatap langit. Membayangkan betapa luas besar semesta yang Allah jadikan, yang membuat kita takjub, gentar, dan hormat. Malam ini kita bernyanyi dengan sukacita bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar
Mari kita berdoa. Kami memuji Tuhan selama kami hidup, selama kami bernafas. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami kembali dipersatukan dalam kebaktian keluarga dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan membimbing kami sepanjang ibadah ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah dalam kehidupan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui anugerahnya, tidak selalu merespons anugerah itu dengan sikap yang benar. Ada yang merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih bersih, sehingga tidak dapat menyadari bahwa dirinya sebagai manusia tidak lepas dari dosa. Karena itu, ia tetap membutuhkan anugerah pengampunan. Namun ada yang bersikap menyadari sikap dirinya begitu dikasihi Tuhan, padahal dirinya begitu berdosa. Kesadaran bahwa hidup kita dipelihara Tuhan dan membutuhkan anugerah keselamatan dan pengampunan diperlukan relasi yang benar di hadapannya. Relasi yang didasari sikap rendah hati, bukan kesombongan. Firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 14 menyatakan demikian. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari sebelum membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Mazmur 65. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indahkan tanah itu, beri kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Penuh berisi air, batang airnya Allah, Kau sediakan gandum bagi mereka. Kau mengairi alur bajaknya, Kau membasahi gumpalan tanahnya. Dan dengan dirus hujan Kau pun menggemburkan tanahnya, Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah gurun pun menitik, bukit bersorak-sorai, padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagi
Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya bimbing kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga yang dikasih Tuhan, dengan membaca perumpamaan ini, rasanya tidak perlu pengetahuan yang luas untuk menafsir kira-kira apa arti perumpamaan ini. Secara umum, secara sepintas saja, kita sudah merasa bahwa penulis Injil Lukas sudah membingkai orang Farisi ini digambarkan sebagai lawan dari Yesus. Kita condong menilai orang Farisi sebagai orang munafik, merasa benar sendiri. Mari kita perhatikan doa orang Farisi itu. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dari ekspresi doa itu, saudara yang dikasih Tuhan, di mana letak ketidakbenarannya? Bukankah apa yang dikatakan orang Farisi itu semua benar? Ia telah memisahkan diri dari orang lain dengan kesetiaannya menaati hukum Taurat sebagai orang benar. Orang Farisi itu telah melakukan sesuai standar. Mungkin dalam doa yang biasa kita ungkapkan, kita tidak mengatakan persis seperti orang Farisi ini. Tapi kayaknya kita mungkin pernah mengatakan yang rada mirip-mirip. Seperti, Tuhan terima kasih. Jika bukan karena kasih karunia Allah, aku bisa saja seperti orang itu. Mungkin ketika kita lagi di jalan, kita lihat ada orang yang hidupnya lebih memprihatinkan dari kita. Lalu kemudian terbersit dalam diri kita, Tuhan terima kasih atas kasih karuniamu. Aku nggak seperti orang itu. Doa itu sama-sama disampaikan pada Tuhan. Lalu apa yang menjadi masalahnya? Yang menjadi masalahnya adalah, mari kita lihat ayat 9. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain. Yang menjadi persoalan adalah menganggap diri sendiri benar sedangkan menganggap semua orang lain rendah. Doa yang terucap itu sesungguhnya sekalipun disampaikan kepada Tuhan, namun sesungguhnya doa itu tentang dirinya. Hanya dirinya saja. Di sisi yang lain, ada seorang pemungut cukai, tahu bahwa dia tidak memiliki sarana untuk bisa mengklaim semua kebenaran yang sudah disampaikan oleh orang Farisi itu. Dia sadar dia tidak melakukan apa yang baik. Bahkan dia telah melakukan banyak pelanggaran sesuai hukum Israel. Karena dia tahu
dia tidak melakukan yang baik, dia tidak melakukan sesuai standar hukum Israel. Karena alasan ini dia tahu diri. Dia berdiri, mundur jauh-jauh. Tidak perlu terlalu dekat dengan bait suci, berada di luar malah. Bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Ia menyerahkan dirinya pada belas kasihan Tuhan. Ini kontras yang besar, yang satu mengklaim kebenaran berdasarkan pencapaiannya sendiri, sedangkan yang lain tidak berani mengklaim apa yang dilakukan itu benar. Dia sadar diri dia tidak melakukan yang benar, namun pada saat yang sama dia sadar sepenuhnya dia hanya bergantung pada belas kasih Tuhan. Alih-alih bersyukur atas berkat Tuhan, orang Farisi itu tampaknya sombong. Hingga meremehkan orang lain, tidak seperti pemungut cukai ini. Mungkin dalam benak orang Farisi itu di dunia ini hanya ada dua jenis orang. Orang benar dan tidak bermoral. Ia bersyukur bahwa Allah telah menempatkan dirinya di antara orang-orang benar. Menurut ukuran keberagamaannya, orang Farisi sungguh saleh. Giat memenuhi kewajiban agamanya menurut peraturan agama. Tidaklah mengherankan bahwa orang seperti itu disegani di kalangan masyarakat. Dalam dirinya dia tidak merasa ada dosa. Karena bagi dirinya dosa itu sama dipandangnya sebagai orang tidak bermoral. Sebagai pelanggar peraturan, sebagai pelanggar moral, asusila. Dia tidak mengerti bahwa persoalan utama dan pertama tentang dosa adalah ada sesuatu yang memisahkannya, mengasingkannya dari Allah. Dengan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang memisahkan dan mengasingkan dirinya dengan Allah, pada saat itulah dia baru melihat sesungguhnya dia juga adalah orang berdosa ketika berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus dan Rahmani. Di sisi yang lain, pemungut cukai ini kalau kita lihat dalam doanya, mungkin kesannya nggak rendah hati juga ya. Sebetulnya dia merasa apa? Putus asa, desperate. Berdiri jauh, mundur, nggak berani dekat bait suci. Adalah kebutuhan terbesarnya. Belas kasihan Tuhan, dia mempertaruhkan harapannya bukan pada profesinya, bukan apa yang dia lakukan, melainkan hanya pada belas kasih Tuhan. Di bait suci setiap orang menyadari dirinya, statusnya, apa yang menjadi harapan pada Tuhan. Di bait suci ternyata ada orang yang merasa sebagai orang dalam. Insider dan outsider, orang luar bait suci. Berdasarkan anggapan itu kita tidak perlu bertanya dalam kaitan dengan dua orang ini, orang Farisi dan orang pemungut cukai, siapa yang dihubungkan dengan orang dalam dengan orang luar. Namun ketika Yesus mati, semua itu berubah. Tabir bait suci terbelah. 2 Lukas 2, 3 ayat 45. Yang secara simbolis hendak mau menyampaikan, menyatakan, menghapus semua perpecahan umat manusia di hadapan Tuhan. Tuhan membenarkan bukan orang yang disukai oleh hukum bait suci, melainkan orang yang berdiri di luar gerbang bait suci dan hanya menyadari kebutuhannya yang sangat mendesak hanya belas kasihan Tuhan. Perumpamaan ini menjadi sungguh serius. Ketika ada orang-orang yang berupaya memecah orang-orang menjadi dua kelompok. Ada orang dalam, ada orang luar. Ada orang yang dianggap saleh, dianggap benar. Dianggap rendah hati. Ada orang yang dianggap berdosa. Atau menarik garis batas antara siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus keluar. Baru nanti kita akan menemukan bahwa Tuhan dapat saja berada di sisi yang tidak ada dalam pengelompokan kita itu.
Karena sesungguhnya perumpamaan ini bukan hanya tentang orang Farisi dan pemungut cukai, tetapi tentang Tuhan yang satu-satunya dapat menilai dan menghakimi hati saya dan saudara. Perumpamaan ini bicara pertama dan terutama tentang Tuhan yang satu-satunya menilai hati saya dan saudara, menghakimi hati saya dan saudara. Tuhanlah yang memutuskan dan yang membenarkan. Di akhir kisah, orang Farisi akan meninggalkan bait suci, dia kembali ke rumahnya dalam keadaan apa? Benar. Hal ini tidak berubah. Apa yang dia lakukan benar sesuai dengan standar. Namun pemungut cukai yang meninggalkan bait suci yang kembali ke rumahnya justru ada dalam kondisi dibenarkan oleh Yang Maha Kudus. Bagaimana bisa terjadi? Pemungut cukai tidak mempersembahkan kurban atau tidak memberi ganti rugi atas segala dosanya, lalu atas dasar apa dia dibenarkan? Dia dibenarkan oleh karena ketetapan Allah sendiri. Pemungut cukai itu telah menerima pengampunan dosa dari Allah sehingga dia dapat pergi pulang dengan damai sejahtera, dilepaskan, dibebaskan dari apa yang telah merintangi dia dalam hidupnya, dalam hubungan yang selaras dengan Allah dan dengan manusia. Karena itu perumpamaan ini disampaikan dengan baik. Sejauh setiap kali kita berupaya untuk memahami dengan cara kita mendapati keberadaan diri kita yang sesungguhnya, tidak memiliki apapun untuk bisa kita klaim. Pada profesi kita mungkin, pada apa yang sudah kita lakukan, pencapaian apa saja yang sudah kita kerjakan, melainkan hanya kebergantungan kita pada belas kasih Allah. Yesus memberitakan Injil, memberitakan kabar baik mengenai kasih karunia Allah, kabar baik tentang pengampunan dosa. Ia melakukannya dengan kuasa dan kewibawaan dan sesuai dengan kitab suci dalam Mazmur 51 ayat 19. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan penuh penyesalan tidak akan kau pandang hina ya Allah. Pemungut cukai itu dibenarkan Allah karena dia bergantung pada belas kasih Allah. Saya dan saudara, keluarga Allah dimanapun berada, bergantung hanya pada belas kasih Allah. Saya, saudara semua, dengan berbagai profesi, kita menyadari bahwa itu juga adalah pemberian Tuhan. Kita akui ada pencapaian yang kita kerjakan, ya. Jangan juga kita bilang, oh nggak ada. Kita akui ada juga pencapaian yang kita lakukan. Ada pencapaian yang kita kerjakan. Ada kegembiraan-kegembiraan juga pada profesi yang kita lakukan. Tapi itu pun dapat terjadi hanya karena Allah. Dalam berbagai profesi, kebisaan-kebisaan kita mungkin juga bilang, kita mau terlibat dalam pelayanan dengan berbagai macam aktivitas. Pertanyaannya lagi, apa motif kita? Sesungguhnya Allah saja memperkenankan kita dapat ambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan kita. Ya kadang-kadang kita mungkin saking semangatnya pelayanan, aku mengerjakan ini untuk Tuhan, melayani Tuhan, untuk Tuhan, demi Tuhan. Sesungguhnya Allah sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kita rasa kita sudah kerjakan. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan Allah, dia sanggup mengerjakannya sendiri. Namun hanya karena belas kasihan Allah, dia mau melibatkan saya dan saudara ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya Allah saja yang memperkenankan kita ambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan itu. Memperkenankan kebisaan-kebisaan kita bisa kita implementasikan dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Entah itu pemusik, nyanyi. Sekarang ini rame multimedia. Ya, di setiap gereja ada multimedia, pokja multimedia, komisi multimedia. Ada yang orang muda di dalamnya, ada juga dari generasi yang gak muda-muda amat. Ya. Pokoknya rame lah di bagian pelayanan itu yang dulunya gak ada, tapi sekarang rasanya kudu ada.
Itu semua bisa kita berbangga atas itu. Tapi jangan lupa, kita dapat melakukannya itu hanya karena Allah. Dalam aktivitas pelayanan, dalam menekuni berbagai profesi bidang dalam pekerjaan, apakah kita menghayati kita pun sedang menjalin persekutuan dengan Tuhan? Sehingga sikap kita di hadapannya adalah sikap kesadaran bahwa kita hanya bergantung pada belas kasih Allah. Amin. Saat hening untuk kita. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ketika kami hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, kami sadar kami semua yang hadir datang dalam berbagai macam profesi, dalam berbagai macam latar belakang. Ketika kami juga mau ambil bagian dalam pelayanan, kami sadar kami turut bekerja bersama dengan orang-orang yang berbeda, bersama dengan orang-orang dalam beragam macam latar belakang. Namun jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mengklaim semua yang kami kerjakan itu jauh lebih baik dan merasa bahwa orang-orang di sekitar kami yang ada di tengah-tengah persekutuan itu orang yang tidak lebih benar, orang yang lebih rendah dan sebagainya dari kami. Karena sikap seperti itu justru sikap yang memisahkan diri kami dari kasih Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani, bahwa apa yang ada pada diri kami sepenuhnya hanya karena belas kasih Allah. Dengan kesadaran itu, maka kami akan menjalani hidup kami jauh lebih bermakna. Menghargai setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ungkapan syukur. Menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami yang Tuhan pertemukan dengan kami. Juga kami sungguh hargai keberadaan mereka. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi, yang menghargai keberadaan sesama kami karena mereka juga dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Bapa di surga, tolonglah anak-anak Tuhan di tengah-tengah gereja, dimanapun berada, tolong juga agar memiliki sikap dasar ini. Sehingga dengan demikian persekutuan umat Tuhan akan dijauhkan dari perpecahan, dari arogansi, dari kesombongan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semua para pelaku yang mengaku sebagai para pelayan di tengah-tengah persekutuan, agar pertama-tama boleh mempunyai sikap dasar yang demikian. Sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan, itu kami kerjakan tidak lagi dengan sikap yang tidak benar, melainkan dengan penuh kesadaran, penuh kerendahan hati, dan yang kami kerjakan ini tidak menjadi sia-sia. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan dengan Tuhan adalah bentuk di mana kita sangat membutuhkan Dia agar berkenan hadir dalam hidup kita. Kita tidak bisa membenarkan diri sebagai orang baik, saleh, lebih bersih daripada orang lain. Kita sama-sama beroleh anugerah penebusan dan pengampunan dalam Yesus Kristus. Hiduplah bagi Kristus dalam kesadaran bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena perkenanan Tuhan. Mari kita menyanyikan Ku Heran Allah Mau Memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi
menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Kita berdiri. Kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Silakan duduk.